Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama saya Tukang Liput RS ya. Dalam video kali ini Tukang Liput RS ingin sedikit menanggapi atau ikut berkomentar ya, karena biar gimana pun Tukang Liput ini pecinta otomotif ya. Ya kan, karena konten ini juga ada termasuk konten otomotifnya juga. Nah, sebelumnya buat teman-teman ya dimanapun berada ataupun siapapun yang menonton video ini, saya disclaimer dulu sedikit ya, atau saya kasih note dulu. Video ini dibuat ya hanya sebatas tanggapan secara konsumen ya, karena kan biar gimana pun konsumen itu mempunyai hak ya yang dilindungi oleh undang-undang ya, dan juga istilahnya di situ ada YLKI ya, Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ya. Jadi Tukang Liput ini bukan bermaksud menyudutkan pihak manapun ataupun brand manapun, ataupun mencoba memperkeruh suasana belakangan ini ya, bukan ya. Jadi Tukang Liput membuatkan video ini karena memang Tukang Liput adalah konten kreator, dan kebetulan juga ada sebagian konten Tukang Liput yang membahas otomotif ya, dan ini sedikit mengganggu pikiran. Karena apa? Tukang Liput juga pengguna sepeda motor ya, terutama saya juga ada Suzuki, ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki, ada. Nah gitu. Jadi di depan kita ini ya kan sudah ada salah satu jenis motor matic ya, keluaran Yamaha ya, yaitu Yamaha Mio ya, 2012 kali kalau nggak salah. Dan di situ juga di sebelah sana ada Honda ya, Vario Techno, juga tahunnya mungkin tahun 2014 atau berapa, lupa lah ya kan. Nah intinya begini, video ini kita buat tidak ingin menyudutkan, tapi hanya sebatas informasi saja ya, real, netral, berdasarkan opini saya pribadi ya kan, tidak mewakili siapapun, dan ini kenyataan ya. Silahkan masing-masing dipahami sendiri lah ya kan. Begini teman-teman, banyak ya, banyak komentar di luar sana yang sedang ramai, yang sedang viral, sedang diperbincangkan di jagat media sosial. Karena biar gimana pun, sebelumnya nih buat teman-teman netizen ya ataupun penonton semua, harap sangat bijak dan harus bijak dalam bersosmed ya, bersosial media. Kita harus bijak tentunya dalam menyampaikan sebuah informasi ke ruang publik ya, yang bisa diakses dengan siapa saja, kapan saja, dan dimanapun. Dan yang paling penting, jejak digital itu tidak bisa hilang ya teman-teman, pasti terlacak, pasti bisa dilihat dan bisa diakses, biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita memberikan informasi yang netral, yang sesuai fakta, sesuai kejadian yang kita alami ya. Jadi begini, ini adalah motor Mio ya, frame-nya masih menggunakan frame holo ya, intinya konvensional. Karena memang Yamaha belum menggunakan ESAP ya, setahu saya. Mungkin kalau salah silahkan dikoreksi. Setahu saya Yamaha sampai saat ini belum menggunakan jenis sasis ESAP ataupun ya smart frame apa itu ya namanya. Pokoknya intinya katanya dinilai ya kan, diklaim sasis ESAP itu kan lebih ringan, lebih rigid, lebih lincah, lebih stabil dalam bermanuver ya. Nah, dibandingkan sasis konvensional seperti ini yang menggunakan besi holo dan besi pipa yang dilas menjadi satu rangkaian dan dibentuk sebuah frame ya gitu ya. Nah, kalau ESAP kan itu dia pakai metode press ya, bending lah kalau kita. Jadi lembaran plat baja yang dipres mengikuti lekuk body ya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh runut ke belakang, sasis ESAP ini menurut saya loh ya, kayaknya sudah walaupun mungkin istilah katanya berbeda kali ya, istilah tekniknya berbeda. Sasis ESAP itu sebenarnya sudah ada di motor Yamaha V80 sama Honda apa tuh yang batangannya ngotak gitu kan. Itu setahu saya kan bukan pipa ya, hanya kayak plat gitu kan, di press juga kan seperti itu ya, kayak V80 kan tuh
kayak bukan pipa gini ya, bukan hollow, kayak plat kan dipres jadi satu kan membentuk sebuah sasis. Seperti juga panel mobil kan, panel mobil juga seperti itu ya, ataupun sasis mobil kan juga bukan besi pipa atau besi kanal atau besi UMP gitu kan, itu juga plat ya. Cuman memang mungkin ketebalannya saja yang membedakan ya kan, mungkin ketebalan gitu. Dia sama metodenya juga lembaran plat baja yang dipres, dibentuk sesuai kebutuhan ya gitu. Jadi menurut saya sebenarnya kita harus bijak ya dalam mengomentari video-video viral belakangan ini ya, seperti ada kayak Honda Genio, Honda Vario, Beat itu pada patah kan sasisnya, yang diduga katanya keropok di bagian rangka karena katanya sasisnya esap lah apalah gitu kan, karena besinya kaleng atau tipis. Sebenarnya kita tidak fokus ke situ gitu. Logikanya seperti ini, walaupun yang dipakai itu besi tipis ya kan, besi tipis loh ya, kalau tidak, karena kan pasti kan desain itu sudah diukur oleh insinyur ya, sudah di riset, diukur, disetting, juga melalui istilahnya pasti ada uji kelayakan ya kan, udah pasti semua sudah dilakukan lah. Saya walaupun saya bukan orang teknis seperti itu, tapi secara awam pasti itu sudah dilakukan, karena perusahaan sekelas AHM kan, Honda itu tidak mungkin lah istilahnya mengorbankan suatu kemajuan teknologi yang pada akhirnya akan pasti merugikan sendiri kan, tidak mungkin. Intinya ini kita sama-sama mempelajari ya kan, agar apa ya, sebenarnya bahasa gampangnya gini sih, kalau konsumen seperti saya, Honda ini istilahnya mungkin membuat suatu konvensi pers gitu ya kan, sebagai konsumen ya, istilah kita bicara saya pribadi sebagai konsumen, kita cari solusinya ini bagaimana. Tarik semua dalam artian yang merasa mempunyai kendaraan yang sudah menggunakan gas asap, silakan tunjukkan dokumennya bahwa ke dealer terdekat itu bagaimana dicarakan solusinya gitu kan. Mungkin begitu menurut saya kalau konsumen maunya, yang sudah terlanjur membeli ya atau terlanjur memiliki ya kan, itu kan katanya rentan waktunya yang karena asap itu kan di Honda dipakai setahu saya itu di sasis Genio pertama ya, di Honda Genio pertama itu 2019 kalau tidak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Nah itu silakan bawa dokumennya ya kan, terus Honda kalau bisa memfasilitasi, ya Allah bisa gitu kan, ini tanpa bermaksud apa-apa sini ya, sebatas kita sebagai konsumen gitu kan. Nah terus yang paling penting nih, apa yang harus kita lakukan ya kan, ketika sudah terlanjur memiliki ataupun membeli ya, sedangkan kita motor itu maaf ada yang kredit ada yang cash, mungkin yang kredit ya motor baru 2-3 bulan atau baru di bawah setahun, terus ada berita seperti ini kan sangat membuat tidak nyaman ya, terutama bagi pengguna ya, sangat tidak nyaman. Nanti kan membuat rasa ketakutan, waduh gimana ini motor gua, sedangkan kan ini kan rangka itu di dalam, rangka itu sasis itu dalam, masa kita harus bongkarin kan. Bagi yang suka ngoprek gitu ya mungkin happy aja, tapi bagi ya cewek-cewek, ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak ngoprek kan nggak, waduh ke bengkel malas apa buka ini kan, ngecek kan nggak mungkin. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya, silakan datang ke bengkel terdekat lah, bengkel kepercayaan Anda. Kalau mas bongkar dicek bang tolong gitu, kalau memang merasa ada keraguan. Kalau yang suka ngoprek silakan dibuka. Terus bagaimana kalau memang terlanjur ada titik-titik karat, ya udah pengenanganan pertama ya udah dibersihkan. Kalau menurut saya nih ya, sambil kita menunggu istilahnya bagaimana baiknya dari pihak Honda, apakah ada dispensasi atau kompensasi atau gimana, anggaplah tidak ada gitu ya kan, kita karena ini motor kita sudah beli gitu ya, karena kita nggak tahu juga lah bakal terjadi seperti ini kan viral. Silakan di amplas terus di clean coat aja udah aman gitu ya, kalau memang belum sampai patah. Karena saya juga ini kalau namanya kasus per kasus ini, kita juga kan harus lihat dulu ya, apakah ini kasusnya ini kita harus survei sebenarnya. Jadi kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan dari satu masalah kan. Misalkan ini patah ya, nggak bisa gitu, kita harus survei di suatu kota mana, kondisi alamnya seperti apa, kondisi geografis seperti apa, udaranya gimana, apakah setiap hari itu kena air atau enggak kan gitu kan, ataupun terkena bahan-bahan kimia atau apa kan kita nggak tahu. Cuman menurut saya
setahu saya pribadi, seumur saya kenal kendaraan bermotor ya, motor kayak mobil gitu, sepeda atau apa yang berupa ada rangkanya, saya belum pernah gitu menemukan kejadian sasis keropok tanpa sebab secara masif gitu ya kan. Dan dalam kurun waktu yang sangat singkat gitu. Hampir jarang saya menemukan. Bahkan saya beberapa masih ada punya motor tua, itu sasisnya masih baik-baik aja dan sasis tidak terlindungi. Ya. Memang. Jadi sebenarnya ini perlu evaluasi, perlu investigasi yang mendalam ya dari pihak Honda sebenarnya gitu. Jadi kita sih sangat cinta produk-produk ya Honda ya, terutama saya juga pengguna Honda juga, Yamaha juga ya, semua saya pernah punya merek-merek tersebut gitu ya. Semuanya masing-masing punya keunggulan ya dan kekurangan masing-masing. Ya jadi seperti itu ya. Nah, sekarang daripada kita bahas ngalor ngidur ngobrol, kita ngobrol santai aja ya. Ini pendapat saja ya, tanpa mempengaruhi apapun ya, disclaimer ya. Ya kan, tidak bermaksud menjelekan pihak manapun ya. Video ini hanya sebatas hiburan, edukasi. Kalau memang ada yang benar silahkan ditampung, kalau ada yang kurang pas mungkin bisa ditambahkan teman-teman otomotif semuanya. Jadi seperti ini, saya akan tunjukkan ya. Ini sasis Mio ya, masih menggunakan rangka konvensional. Saya akan tunjukkan ini tahun 2012 apakah ada karat atau tidak. Ini saya udah bongkar ya. Sebentar. Ini videonya sengaja tidak saya skip ya, agar tidak gagal paham. Sebentar. Videonya tidak saya skip biar tidak gagal paham. Teman-teman bagi yang punya motor Honda atau Yamaha silahkan komen apakah rangkanya baik-baik saja. Nih teman-teman, ini saya sudah bongkar ya. Ini adalah rangka Mio ya, tuh bisa lihat ya, Mio Yamaha ya, tanpa sponsor apapun nih. Nah di sini kita lihat, ini rangka Mio yang masih menggunakan frame model lama ya, model konvensional ya, istilahnya seperti pipa tebal nih. Ini kan pipa tebal nih, sebutannya teknisnya mungkin pipa ya, besi pipa. Cuman nggak tahu ini jenisnya galvanis atau apa ya kan. Nah, di sini dia ternyata ada keropok, teman-teman. Nah, di sini dia ada keropok. Nah, ternyata ini kan mungkin pernah dicat juga tuh, agak keropok tuh dicat. Tuh ada keropok ya. Di sini mungkin tadinya bekas ada klem-kleman, las-lasan klem-kleman yang menjepit kabel-kabel di sini. Nah, di sini timbul korosi ya, mungkin di sini kurang perawatan, ya kan? Dan dia terjadi keropok. Sisanya yang di bawah las-lasan juga ini karat. Nah, ini karat. Ini karat ya. Tuh. Nah. Ke sini aman ya. Di sini tetap ada karat karena ada gesekan ya, gesekan antar kabel. Ini ada karat. Nah, ini menurut saya bukan dikatakan tidak wajar atau wajar. Ini umurnya udah 2014, sekitar 7 sampai 8 tahun ini motor ini. Nah, kita kan tidak bisa bicara hanya satu motor ini. Ada saya satu Mio lagi yang sasisnya masih utuh dan tahunnya sama, malah lebih tua 2 tahun ya. Karena sering dicuci dan dirawat. Karena ini motor tergolong tidak terawat ya. Karena ini kan lagi kita bongkar motor ini. Nah ini karat ya teman-teman. Dan ini pipa loh. Jadi bukan berarti besi yang lama itu tidak bisa berkarat. Bisa. Cuman yang kita bicara ini rentan waktunya. Yang jadi viral sekarang ini kan karena apa? Motor-motor baru. Ya. Ada yang istilahnya setahun, kurang dari setahun, 3 bulan. Bahkan di beberapa video saya sempat lihat, katanya motornya belum dipakai, kilometernya masih 0, baru turun. Dia penasaran, dia buka, terus ada karat juga. Itu kan gimana ya? Jadi sebagai konsumen kita jadi bingung, ya kan? Ya mudah-mudahan segera ada solusi yang terbaik ya, win-win solution ya, buat konsumen dan buat para produsennya juga ya. Gitu teman-teman. Ya. Dan ini dan ini Hondanya teman-teman. Ini Honda Vario Tekno 125 sih ini. 110. Nah, ini. Di sini kita lihat remnya. Dan ini premnya ternyata maaf ya. Nah, dan ini premnya masih besi pipa teman-teman. Nah ini belum esap ya. Ini belum esap. Oke. Ini masih besi pipa biasa. Nah dia ada titik karat wajar karena ini nggak tertutup cover ya. Dan dia nggak patah dan masih kuat.
Oh, saya lihat nggak? Nah, itu kan sasisnya nih. Nah, itu kan sasis ini. Aman sih masih. Oke. Begitu saja ya teman-teman videonya. Sekali lagi video ini saya buat tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun, pihak tertentu. Intinya kita melek otomotif lah ya. Jadi ini sebenarnya momen-momen kebangkitan otomotif Indonesia ya. Jadi kan konsumen makin banyak yang aware, makin banyak yang ingin tahu kualitas dari otomotif, kualitas dari barang-barang yang dipakai di sebuah produk ya. Jadi kayaknya ini gimana intinya gitulah. Jadi mohon dicerna, dipahami baik-baik ya video ini agar tidak gagal paham. Intinya bagi konsumen ataupun bagi rekan-rekan teman-teman semua yang sudah terlanjur memang motornya bersasis ESAP, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah aneh-aneh mikirannya. Ya udah, kita nikmati aja prosesnya, dalam artian gimana nih solusinya ya kan, harus ke dealer atau tanya-tanya aja gitu. Kita tanya aja, kita tanya ke teman-teman gimana gitu kan, kita cek gitu ke bengkel kita, kepercayaan kita cek. Kalau memang ada indikasi korosi, karat, atau yang diduga bakal terjadi kropos atau apa, ya segera ditangani lah ya kan. Kalau memang kita masih bisa lakukan tanpa harus melibatkan banyak orang, silakan gitu, jadi kan lebih bagus ya kan. Ya gitulah secara bijak. Mohon maaf ya kata-kata saya kurang tepat, mungkin sedikit kurang menyinggung, sedikit menyinggung atau gimana, mohon maaf ya sebelumnya. Karena kan biar gimana pun Honda ini wow luar biasa ya. Honda ini menurut saya terutama motor ya sangat luar biasa. Jadi jangan sampai dengan adanya kejadian ini buat Honda justru akan menjadikan citra buruk bagi sebuah perusahaan yang sudah sangat besar ya kan. Kepercayaan publik yang sudah sangat besar akan hancur atau sirna hanya karena hal-hal seperti ini. Mohon segera dicarikan solusinya bagaimana, dan kepastiannya harus seperti apa gitu kan. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga video saya menghibur, terutama pencinta Honda ya, dan Yamaha juga, dan Suzuki, semualah otomotif. Kita melek otomotif, semoga otomotif kita makin maju ya kan. Jaya terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.